Lebih baik disayang orang daripada emas dan permata. Tak perlu iri atau dengki pada siapa yang sombong dan kaya. Janganlah dengan kekayaan kau menindas orang yang lemah. Hanya di mata Tuhan, di mata Tuhan semua sama, miskin dan kaya. Hanya di mata Tuhan, di mata Tuhan semua sama, tiada bedanya. Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Saat ini kita berjumpa kembali dalam sapaan teduh pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati dan menyertai kami dalam setiap tidur kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang menopang kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita terambil dari Roma 6 ayat 8. Saya akan bacakan bagi kita. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, sebuah catatan sejarah besar dicatat dalam Alkitab mengenai peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Peristiwa ini begitu menggemparkan banyak orang. Bahkan hingga saat ini, seluruh umat Kristiani dari berbagai tempat turut memperingati hari penyaliban Yesus Kristus. Apa yang membuat peristiwa ini begitu dikenang hingga saat ini? Jika kita melihat pada latar belakang penyaliban, maka kita akan menemukan kejanggalan di dalam peristiwa penyaliban Yesus. Pertama, kita diingatkan bahwa Yesus yang disalib di kayu salib bukan karena sebuah kesalahan yang Dia lakukan. Alkitab mencatat dua orang yang disalibkan bersama dengan Yesus Kristus menyadari akan hal tersebut. Salah satu di antara mereka dengan jelas mengungkapkan hal tersebut. Katanya, mereka disalib oleh pelanggaran yang dilakukan. Namun Yesus disalib bukan karena kesalahannya. Bagaimana mungkin Yesus disalib padahal Dia tidak melakukan kesalahan apa-apa? Apakah ini sebuah kesilapan? Atau adakah kesalahan terselubung yang membuatnya harus disalibkan? Alkitab mengatakan bahwa peristiwa ini telah dimuatkan oleh nabi-nabi. Artinya peristiwa ini bukan karena kesilapan. Sebaliknya peristiwa penyaliban adalah sebuah peristiwa yang telah dirancangkan oleh Allah dalam rangka penyelamatan manusia. Alkitab juga mencatat bahwa Raja Herodes tidak menemukan satu kesalahan pun yang dilakukan oleh Yesus. Dia kesulitan untuk menentukan pasal yang dapat digunakan untuk mempidanakan Yesus. Yang kedua, ada sebuah ketakutan besar dari para imam pada saat itu, mengingat wibawa Yesus menjadi bumerang bagi mereka. Setiap kali Yesus berbicara, menyampaikan firman, bahkan saat Yesus melakukan mujizat, ada saja imam dan orang Farisi yang menampiknya. Mereka senantiasa mencoba mencari-cari kesalahan Yesus. Sangat membingungkan. Bagaimana mungkin seorang imam dan orang-orang Farisi merencanakan hal-hal jahat seperti itu? Bukankah sebagai tokoh agama mereka seharusnya memberikan nasihat yang menyejukkan
Bukankah seharusnya mereka mengajak jemaat untuk melakukan kebaikan? Namun kenyataannya mereka merancangkan rencana yang jahat bagi Yesus. Dan benar saja rencana tersebut berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Akhirnya Yesus dihukum seberat-beratnya, disalib, bahkan dia mati di kayu salib. Saat itu mereka terlihat sukses. Tidak ada lagi orang yang menjadi saingan mereka. Tidak ada lagi yang membuat mereka tersingkir. Mereka kembali pada kehidupan sedia kala di mana Yesus belum ada di dunia. Berhasilkah mereka? Ternyata mereka keliru. Kenyataan Yesus tidak diam di dalam kubur. Dia bangkit. Bahkan batu besar yang menutup kuburnya terjungkal. Tentara Romawi yang menjaga kubur Yesus juga tidak menyangka kubur Yesus terbuka. Bahkan beberapa wanita yang datang di saat pagi-pagi terkejut melihat kubur yang kosong. Mereka seakan lupa dengan apa yang Yesus katakan, bahwa dia akan bangkit di hari ketiga. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa maut tidak dapat menguasai Yesus. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa Yesus menaklukkan kuasa maut. Dan peristiwa ini juga mengingatkan bahwa kita yang percaya pada Yesus juga dimenangkan atas kuasa maut. Sungguh peristiwa pengorbanan yang luar biasa. Kita yakin itu juga yang membuat kematian Yesus di kayu salib menjadi spesial dan dikenang hingga saat ini. Hari ini saya mau mengajak saudara-saudari untuk berterima kasih bagi Yesus atas setiap pengorbanannya. Saya mengajak saudara terus mengenang pengorbanannya dan terus meneladani kebaikannya. Karena hanya dengan demikian, maka kita dilayakkan tetap menjadi anaknya. Dan dengan demikian, kita boleh merasakan kasih-Nya dan dimenangkan bersama dengan Kristus, Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau telah mengorbankan diri-Mu untuk menyelamatkan kami anak-anak-Mu yang berdosa. Hari ini kami menyerahkan kehidupan kami. Biarlah tuntunan kasih-Mu menyertai kami dalam setiap laku kami, dalam setiap pikiran kami, dan dalam setiap perkataan kami. Kami mau menyerahkan anak-anak-Mu yang berada di GBKP Studio Alam. Tuhan memberkati setiap pelayan, setiap anak-anak Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka. Biar kasih-Mu menyertai mereka, memberkati mereka. Biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dimenangkan dan kasih Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan setiap orang yang hari ini bersama-sama dengan kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang memberkati mereka, perlengkapi mereka di dalam menjalani kehidupannya. Ini doa kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari antara orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.